Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel mbddigital.com. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat postingan evergreen ya. Mungkin bagi penulis artikel atau pembuat artikel sudah mengetahui apa itu evergreen ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat postingan itu evergreen ya. Dan apa itu yang dimaksud dengan evergreen ya? Kita langsung aja meluncur ke artikelnya Ruang Kelas Digital. Kita klik ya cara membuat blog suatu bab ini. Nah, di sini ada salah satu postingan yang ingin saya jelaskan bahwa konten atau artikel evergreen itu apa. Nah, jadi konten evergreen itu adalah sebuah konten yang selalu dicari dengan isi konten yang tidak dimakan zaman atau waktu ya. Dari generasi ke generasi selalu dicari oleh pembacanya. Apa saja isi konten atau artikel yang tidak dimakan oleh waktu, yang artinya isi artikel yang selalu dicari oleh orang sepanjang waktu, baik dalam hitungan minggu, bulan maupun tahunan ya. Jadi nanti kita bisa lihat kurvanya seperti apa, kurva statistiknya dalam setahun ya, untuk jenis artikel atau konten yang evergreen ya. Jadi bagi kalangan blogger atau penulis mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan evergreen. Adapun contoh postingan atau konten evergreen adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya, yaitu satu itu posting artikel tentang pengertian definisi. Jadi apa yang dimaksud dengan artikel atau definisi? Nah, itu yang memuat tentang pengertian dan definisi sebuah singkatan dari kata-kata baku yang kita urai dan kita jelaskan ya dengan menulis artikel. Apa yang dimaksud seperti contoh ini adalah seperti menjelaskan Google AdSense, apa yang dimaksud dengan blogger, blogspot, apa itu link, apa itu domain, apa itu hosting. Jadi dalam artikel Ruang Kelas Digital ini sudah juga kita jelaskan apa itu domain, apa itu hosting. Posting artikel. Nah, ini kedua adalah posting artikel tentang tutorial. Nah, tentang tutorial. Maksud dari artikel ini tentang tutorial adalah sebuah artikel yang kita tulis dengan metode menjelaskan. Yang dimaksud seperti contoh ini, yaitu tutorial tentang panduan membuat ya, panduan membuat apa, panduan mengerjakan apa, panduan melakukan apa, panduan mengatur apa. Nah, seperti itu contoh tentang tutorial. Jadi postingan atau tutorial seperti itu. Terus postingan pengertian tentang daftar referensi ya. Tentang referensi maksudnya dari isi artikel ini tentang daftar referensi yang artinya lakukan penulisan artikel dengan metode lugas. Usahakan artikel ini lugas dan mudah dikembangkan. Jadi sebuah artikel yang mereferensikan dan dikembangkan. Misalnya contoh seperti informasi lugas dengan urutan dengan merekomendasikan sesuatu informasi misalnya. Jadi misalnya sebuah pendidikan, contohnya seperti itu, artikel tentang pendidikan, artikel tentang pembelajaran, artikel tentang ibaratnya merekomendasikan. Jadi ini loh website yang bisa digunakan sebagai tempat kita untuk pembelajaran misalnya seperti itu. Dan itulah salah satunya postingan-postingan yang mungkin bisa Anda buat yang dimaksud dengan postingan evergreen. Contohnya seperti ini ya, contoh postingan evergreen itu kita bisa lihat kita browsing dulu di Google ya. Kita browsing di Google, kita browsing dulu di Google, kita cari ini, kita browsing dulu di Google. Nah, ini tampilan Google, itu kita cari ini ya. Ini sudah saya ketik ini, blogger gado-gado ya. Nah, kita ketik dulu di browsing blogger gado-gado.
Nah, di sini ada tampilan di Facebook juga ada blogger gado-gado. Nah, ini adalah salah satu artikel ya, artikel masakan, misalnya resep cara membuat nasi bakar pedas gurih. Nah, di sinilah cara membuatnya, bagaimana cara membuatnya, dan kita akan melihat kurvanya seperti apa. Jadi dia mendatar terus, tidak ada perubahan. Jadi ini selalu dikunjungi terus sepanjang waktu ya. Nah, ini salah satu kuliner resep pancake durian by blogger gado-gado. Nah, ini kita tulis dengan mengaitkan antara domain atau link yang ada di atas di judulnya. Ini kata-kata blogger gado-gado, dan di postingan juga ada kata-kata blogger gado-gado. Jadi dia akan muncul nama postingan ini. Itu sengaja dibuat agar postingan itu selalu mengaitkan antara kata-kata sebagai SEO kah? Nah, SEO. Nah, seperti itu cara membuatnya. Terus kita masuk ya. Nah, ini kurvanya di dalam 12 bulan ya, 12 bulan terakhir itu kurvanya mendatar. Nah, inilah salah satu postingan yang evergreen. Jadi cara membuat apa, misalnya kan seperti tadi panduan membuat apa, itu adalah satu nama postingan yang evergreen. Terus menguraikan, merincikan, mendefinisikan, itu adalah salah satu postingan yang evergreen. Jadi kurvanya seperti ini, dia mendatar terus sepanjang waktu. Jadi selalu dicari orang dan selalu dikunjungi orang. Jadi dia tidak sepanjang waktu itu, sepanjang zaman, sepanjang waktu dia selalu stabil ya, kurvanya selalu stabil. Jadi seperti ini kurvanya. Nah, itu baik, kita lanjut ya, bahwa membuat postingannya seperti ini ya, postingan evergreen itu seperti ini. Jadi dia berdasarkan artikel tadi bahwa kita harus membuat seperti panduan ya, atau panduan membuat atau resep apa, bagaimana cara membuatnya, itu ya, itu salah satu postingan yang berbentuk evergreen. Jadi dia nanti kurvanya mendatar, dan pengunjung itu selalu berkunjung dan dicari terus oleh pengunjung, agar kita membuatnya ya seperti ini postingannya. Jadi saling mengkaitkan antara link ya, link domain dan blogger, itu nama harus disesuaikan. Terus di dalam postingan juga kita menguraikan bahwa panduannya seperti ini ya, makanan aneka rasa misalnya, sederhana, tips cara membuat cake ya, cake aneka rasa duren misalnya, kan bermacam-macam itu ada panduannya. Kita buat postingan seperti itu caranya. Dan yang labelnya kita buat gini ya, tang labelnya ya, ini resep makanan, blogger resep masakan. Nah, ini bisnis, maksudnya peluang bisnis. Di dalam panduan itu ada, kita mengajak orang untuk ini loh, peluang bisnis, bahwa pancake durian ini bisa digunakan untuk sebagai peluang usaha ya, untuk mencari penghasilan. Buat seperti itu, postingan-postingan seperti itu. Ini ada beberapa macam postingan yang ada di blogger gado-gado, yaitu ini kita bisa baca artikel lainnya di bawah artikel kuliner resep pancake durian, yaitu tips busana muslim agar tampil cantik. Nah, ini kan gimana tipsnya atau panduannya seperti apa, dan membuat postingan seperti berbusana muslim agar tampil cantik, tertampil tampan, itu bisa buat kita postingan seperti itu. Jadi sepanjang waktu untuk suatu postingan ini akan kurvanya itu akan mendatar, dan pencarian itu di Google orang masih banyak tentang postingan seperti itu. Jadi maksud dari video ini adalah menjelaskan bahwa postingan itu yang evergreen itu seperti ini loh. Nah,
itu adalah ini judul-judulnya, mengungkap rahasia menjadi kaya menurut Islam. Nah ini kan evergreen. Jadi artikel yang evergreen yang bisa dicari orang sepanjang waktu, sepanjang masa ya. Nah kita ini saya memberi contoh juga. Ini ada resep juga, misalnya cara membuat resep. Ini namanya makanya namanya blogger gado-gado. Jadi judulnya blognya adalah blogger gado-gado. Jadi dimana artikelnya itu bermacam-macam. Jadi dari wisata, dari tutorial, dari ibaratnya membuat panduan, ini semua ada di sini. Jadi ini artikelnya sepanjang masa. Ya, ini akan disukai oleh pengunjung untuk datang terus. Nah itulah iklannya. Akhirnya iklan itu untuk Google AdSense kita masih bisa dipertahankan lah untuk mendapatkan kurva atau penghasilan dari Google AdSense. Baik, saya pikir cukup mudah ya cara membuatnya ya, cara membuat postingan yang evergreen. Jadi saya pikir itu cukup mudah. Mungkin dalam video kali ini saya bahas cukup sekian aja dulu. Nanti kita sambung pada video-video selanjutnya. Dan bila Anda ingin mengetahui di mana kita bisa mengunjungi langsung untuk artikel membuat postingan evergreen, saya sertakan di deskripsi video ini ya, di deskripsi video kan saya sertakan di situ. Anda bisa berkunjung dan Anda bisa melihat-lihat dan mungkin bisa komentar di bawah video ini. Dan bila ingin mencari wawasan tentang blog, kita akan belajar bersama. Baik, itu aja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.